warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kita tentang golongan 3B. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dara Afisina Aziz dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Rasika Manda Anasya dengan NIM 035. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 017. Saya Nabila Hasnazia dengan NIM 025. Nah, sebelum memasuki materi, kita wajib tahu dulu analisis kualitatif anorganik itu apa dan posisinya golongan 3B itu di mana. Jadi, analisis kualitatif anorganik adalah bagian dari kimia analitik yang digunakan untuk mengetahui jenis ion atau unsur apa saja yang terdapat dalam suatu sampel tanpa memperhatikan jumlahnya. Nah, analisis ini menekankan pada identifikasi, bukan pengukuran kadar. Di laboratorium, analisis kualitatif dilakukan dengan cara mereaksikan ion-ion dalam sampel dengan reagen tertentu sehingga muncul tanda khas seperti terbentuknya endapan, kemudian perubahan warna atau reaksi spesifik lainnya. Dari reaksi-reaksi tersebut, keberadaan ion tertentu dapat dikenali. Dalam sistem kualitatif inorganik analisis klasik, ion-ion logam atau kation dikelompokkan dan dipisahkan secara bertahap berdasarkan perbedaan reaktivitasnya terhadap reagen pengelompokan. Tujuan pengelompokan ini adalah agar setiap ion dapat diidentifikasi secara sistematis dan tidak saling mengganggu. Nah, yang kedua, posisi golongan 3B dalam analisis kation. Dalam analisis kation sistematis, golongan 3 berisi ion-ion yang tidak mengendap pada tahap golongan 1 dan 2, sehingga perlu dipisahkan dengan kondisi reaksi yang berbeda. Pada tahap ini, pemisahan didasarkan pada kemampuan ion-ion membentuk hidroksida atau sulfida pada kondisi pH tertentu. Karena sifat kimia ion-ionnya tidak sama, golongan 3 itu dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu golongan 3A. Golongan 3A itu terdiri dari ion-ion yang mudah membentuk endapan hidroksida yang tidak larut dalam kondisi basa tertentu kayak Fe3+, Al3+, Cr3+. Ion-ion ini biasanya tuh dipisahkan lebih awal karena langsung mengendap sebagai hidroksida. Nah, yang kedua itu golongan 3B. Golongan 3B itu berisi ion-ion yang tidak mengendap sebagai hidroksida tetapi baru membentuk endapan sulfida dalam suasana basa. Misalnya dengan reagen H2S atau NH42S. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini tuh ya Ni2+, CO2+, Zn2+. Nah, posisi golongan 3B berada setelah golongan 3A dalam analisis kation. Golongan ini muncul karena ion-ionnya memiliki sifat yang berbeda, yaitu hanya bereaksi membentuk sulfida pada pH basa, sehingga perlu dipisahkan sebagai subkelompok tersendiri. Dengan demikian, golongan 3B merupakan bagian dari golongan 3 dalam analisis kation yang dibedakan berdasarkan jenis endapan dan kondisi reaksi, agar proses identifikasi ion dapat dilakukan secara lebih tepat dan sistematis. Saya akan menjelaskan prinsip penentuan ion pada golongan 3B. Kurang lebih ada 4 ion yang berada dalam golongan 3B. Yang pertama CO2+, yang kedua Ni2+, yang ketiga Mn2+, dan yang terakhir adalah Zn2+. Mereka dimasukkan ke dalam golongan 3B karena memiliki sifat khas seperti tidak mengendap dengan HCl, tidak mengendap dengan H2S dalam suasana asam, dan tidak mengendap dalam suasana basa dengan NH42S. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi yang bereaksi pada ion golongan 3B. Yang pertama ada amonium klorida berfungsi sebagai penyangga dan pengontrol konsentrasi ion OH-, mencegah kation lain mengendap sebagai hidroksida. Yang kedua amonium hidroksida atau NH4OH yang membuat larutan menjadi basa sehingga kesetimbangan H2S bergeser dan jumlah S2- bertambah. Dan yang terakhir ada amonium sulfida sebagai reaksi utama yang benar-benar mengendapkan semua ion dalam golongan 3B sebagai sulfida. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendapan golongan 3. Golongan 3 memiliki KSP sulfida atau kesetimbangan sulfida yang lebih besar sehingga membutuhkan ion sulfida yang lebih tinggi untuk mengendap. Agar mengendap sebagai sulfida atau hidroksida maka dibutuhkan buffer yaitu natrium hidroksida atau natrium sulfida. Golongan 3B mengendap sebagai sulfida karena ion zinc, nikel, kobalt, dan mangan mempunyai sulfida yang stabil. Untuk skema golongan 3 dapat dilihat seperti ini. Dan untuk memisahkan antara golongan 3A dan 3B, kita perlu menambahkan natrium hidroksida. Penambahan natrium hidroksida memicu pembentukan endapan hidroksida dengan warna-warna yang lebih spesifik dari indikator awal. Jika natrium hidroksida ditambahkan pada nikel, kobalt, zinc, dan mangan, maka akan membentuk endapan dan tidak larut dalam natrium hidroksida, sehingga niken
kobalt, zinc, dan mangan dapat dikatakan sebagai golongan 3B. Dan untuk hasil reaksi pengendapan golongan 3B, mangan menghasilkan endapan putih dan juga zinc menghasilkan endapan putih, sedangkan nikel menghasilkan endapan hitam, kobalt menghasilkan endapan biru. Dan untuk skema golongan 3 sendiri dapat dilihat seperti ini ya guys. Pemisah antar ion golongan 3B. Prinsip pengendapan awal. Sebelum dipisahkan satu sama lain, kation-kation ini diendapkan bersama dari filtrat golongan 3A. Bereaksi gas H2S dalam suasana basah dengan adanya NH4OH dan NH4Cl. Hasil endapan sulfida berupa COS hitam, NiS hitam, MnS merah jambu, dan ZnS putih. Tahapan pemisahan antar ion. Campuran endapan sulfida diperlakukan dengan HCl encer 1 mol. MnS dan ZnS larut dalam HCl encer membentuk klorida MnCl2 dan ZnCl2. COS dan NiS tetap sebagai residu atau endapan hitam karena adanya memiliki konstanta hasil kali kelarutan KsP yang sangat kecil dan membutuhkan asam kuat atau oksidator untuk melarutkannya. Pemisahan kobalt dan nikel. Residu hitam COS dan NiS dilarutkan dalam air raja atau aqua regia atau campuran HCl dan KClO3. Uji nikel, larutan ditambah amonia hingga basah, lalu diberi bereaksi dimetilglioksim atau DMG, terbentuk endapan merah ceri menunjukkan adanya Ni2+. Uji kobalt, larutan ditambah amonium tiosianat atau NH4SCN dalam alkohol atau etar, terbentuk warna biru kompleks. COSCN4 2- menunjukkan adanya CO2+. Pemisahan mangan dan zinc. Filtrat yang mengandung Mn2+ dan Zn2+ dididihkan untuk mengusir H2S lalu ditambah basa kuat NaOH berlebih. Mangan mengendap sebagai MnOH2 putih yang cepat berubah coklat karena oksidasi menjadi MnO2 dikali XH2O. Zinc bersifat amfoter sehingga larut kembali dalam NaOH berlebih membentuk ion zinkat ZnOH4 2-. Dan berikut ini adalah skema pemisahan. Prinsip kimia analisis yang digunakan pada golongan 3B. Prinsip kesetimbangan kelarutan KsP. Prinsip utama pemisahan golongan 3B adalah perbedaan kelarutan senyawa sulfida dari masing-masing ion logam. Reaksi umum M2+ ditambah S2- menjadi MS. Jika hasil kali ion Ki lebih dari KsP, maka terjadi pengendapan. Pada suasana basah, konsentrasi ion S2- meningkat sehingga memungkinkan pengendapan sulfida golongan 3B. Nilai KsP yang kecil menunjukkan bahwa sulfida tersebut sukar larut dan mudah mengendap. Prinsip pengendapan selektif. Pengendapan dilakukan dengan H2S atau NH4-2S dalam suasana basah NH4OH. Dalam suasana asam, S2- sangat kecil, H2S lemah. Dalam suasana basah, kesetimbangan bergeser ke kanan, S2- meningkat. Reaksi kesetimbangan H2S ditambah 2OH- menjadi S2- ditambah 2H2O. Dengan mengatur pH, hanya ion tertentu yang mengendap sehingga pemisahan antar golongan dapat dilakukan secara selektif. Prinsip pengaruh pH terhadap spesiasi ion. Ion golongan 3B tidak mengendap sebagai hidroksida pada pH sedang, berbeda dengan golongan 3A, Fe3+, Al3+, Cl3+. Hal ini disebabkan hidroksida NiOH2, COOH2, ZnOH2, dan MnOH2 relatif lebih larut. Namun sulfida mereka memiliki KsP yang jauh lebih kecil sehingga pH basah sulfida mengendap, pH netral asam tetap terlarut. Prinsip reaksi kompleksasi. Beberapa ion golongan 3B dapat membentuk ion kompleks stabil yang dimanfaatkan dalam identifikasi lanjutan. Contoh, Zn2+ dengan NH3. Zn2+ ditambah Pn4NH3 menjadi ZnNH3 4 2+. Ni2+ dengan dimetilglioksim atau DMG menjadi Ni2+ ditambah DMG menjadi NiDMG2.
endapan merah. Prinsip ini digunakan untuk uji spesifik setelah pemisahan golongan. Prinsip oksidasi reduksi atau redoks. Ion tertentu khususnya Mn2+ dapat diidentifikasi melalui reaksi redoks. Contoh, Mn2+ dioksidasi menjadi MnO2, coklat kehitaman. Reaksi ini membantu membedakan Mn dari ion lain dalam golongan yang sama. Prinsip redoks digunakan sebagai reaksi konfirmasi, bukan pemisahan awal. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.